Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin Ibu, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna tingkat 2 Raffi Caesar Nugroho, nama panggilan Raffi. Program studi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas A asal Tegal. Asal instansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video hasil review artikel ilmiah saya yang berjudul Comparative Insights into E-Scooter Usage Prediction Through Machine Learning and Deep Learning Techniques. Artikel ini termasuk Journal of Advanced Transportation dan terbit pada tahun 2025. Permasalahan utamanya pada artikel ini yaitu poin-poin pertama yaitu kemacetan lalu lintas dan polusi urban. Urbanisasi dan pertumbuhan populasi memperburuk kongesti, emisi gas rumah kaca, dan kualitas hidup di kota besar. Yang kedua yaitu kurangnya solusi mobilitas last mile. Kendaraan listrik besar tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Dibutuhkan solusi mikromobilitas yang efisien. Yang ketiga yaitu pengelolaan e-scooter yang belum optimal. Data penggunaan e-scooter terus bertambah, tetapi pemantauan saja tidak cukup untuk memprediksi permintaan. Yang keempat yaitu belum adanya perbandingan komprehensif model ML dan DL. Studi sebelumnya menggunakan metode tunggal, belum ada yang membandingkan 19 model sekaligus pada dataset yang sama. Yang kelima yaitu trade-off akurasi versus efisiensi komputasi. Model dengan akurasi tertinggi seringkali memiliki biaya komputasi yang lumayan tinggi sehingga tidak praktis diimplementasikan. Selanjutnya itu bagian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama itu membandingkan kinerja 19 algoritma ML, DL, hybrid, dan ensemble untuk prediksi permintaan e-scooter pada satu dataset yang sama. Yang kedua itu mengevaluasi model tidak hanya berdasarkan akurasi atau R-Quadrat dan RMSE, tetapi juga mempertimbangkan waktu komputasi atau runtime-nya. Yang ketiga itu mendemonstrasikan pengaruh optimasi hiperparameter metaheuristik GE-PSO terhadap performa model ANN-nya. Manfaat penelitian yaitu yang poin pertama itu di bidang teoritis. Referensi benchmark, perbandingan algoritma ML atau DL pada data mikromobilitas. Yang kedua yaitu di bidang operasional. Membantu penyedia e-scooter mengoptimalkan penempatan armada dan distribusi. Yang selanjutnya itu di bidang bisnis, mendukung prediksi pendapatan dan investasi berbasis data bagi perusahaan e-scooter. Yang selanjutnya itu di bidang kebijakan, yaitu memberikan dasar ilmiah bagi perencana kota dalam manajemen lalu lintas dan regulasi ruang publik. Selanjutnya itu kategori algoritma yang digunakan. Yang pertama yaitu regresi tradisional, yaitu termasuk linear regression, elastic net, decision tree, random forest, extra tree, voting regression, dan stacking regression. Yang kedua yaitu deep learning atau ANN based. ANN atau base model, LSTM, GRU, ERD, atau encoder RNN decoder. Yang ketiga itu ANN atau ANN plus metaheuristic atau hybrid. ANN grid search, ANN random search, ANN Bayesian search, ANN GA atau genetic algorithm, dan ANN PSO atau particle swarm. Yang keempat itu ensemble boosting, GBM, XGBoost, like GBM, CatBoost, AdaBoost, dan GBDT. Total ada 19 model algoritma dibandingkan pada satu dataset yang sama. Kontribusi komprehensif pertama di bidang prediksi e-scooter. Selanjutnya itu dataset dan metodologi penelitian. Tahap 1 yaitu persiapan dataset.
Di sini bisa dilihat bahwa dataset scooter dari cycling.data.tfl.gov.uk via Kaggle 14 variabel 17.350 observasi pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Fiturnya itu cuaca, waktu, musim, hari kerja, libur. Tahap 2 yaitu pra-pemrosesan data, yaitu EDA, lanjut imputasi missing values, normalisasi robust scaling, one hot encoding, deteksi outlier, IQR sebanyak 5%, lalu analisis korelasi dan VIF. Yang selanjutnya itu tahap 3, pembagian dan validasi. Cross validation scaffold digunakan, dataset dibagi menjadi training, validation, dan test. Hiperparameter dioptimalisasi dengan grid search, random search, Bayesian search. Tahap selanjutnya itu tahap 4, yaitu permodelan perbandingan. 19 model dibandingkan, yaitu yang pertama itu regresi tradisional, lalu DL, yang termasuk dari LSTM, GRU, dan ERD, lalu ensemble, yaitu HGB, like GBM, CatBoost, lalu selanjutnya itu hybrid, yang termasuk dari hybrid yaitu ANNGA, ANNPSO, lalu metrik R kuadrat, RMSE, MASE, dan runtime. Temuan utama pada artikel ilmiah ini yaitu yang pertama, model GRU, ANN Grid Search, ANN Bayesian, ANN Random Search, ANN PSO, dan ANNGE mencapai R kuadrat tertinggi sebesar 0,94. Ketika runtime dimasukkan dalam analisis, GRU menjadi model terbaik secara keseluruhan. RMSE 0,945, R kuadrat 0,174, runtime-nya 6,1 menit. Model boosting, yaitu like GBM, SGBoost, Extra3, mengungguli algoritma regresi tradisional secara signifikan. AdaBoost memiliki performa terendah R kuadratnya yaitu 0,281, RMSE-nya 133,49. Sedangkan model LSTM menunjukkan anomali akibat kompleksitas dataset. Optimasi hiperparameter yaitu GE dan atau PSO meningkatkan performa ANN. ANN PSO mencapai R kuadrat 0,9485 versus 0,9201 pada ANN dasar. Berikut besaran RGRO regression-nya 0,9452, lalu ini besaran MRSA ANN Grid Search 37,85, lalu ini runtime GRU-nya 6,1 menit, dan runtime ANN Grid-nya dengan biaya tertinggi yaitu 294 menit. Selanjutnya itu perbandingan performa model. Perbandingan performa model bisa dilihat pada diagram ini. Nilai R kuadrat berdasarkan model seleksi utama. Top 5 model terbaik R kuadrat yaitu model yang pertama itu GRU regression. R kuadratnya 0,945, runtime-nya 6,1 menit. Lalu ANN PSO, R kuadratnya 0,949, runtime-nya 92 menit. Yang ketiga itu ANN Grid Search, R kuadratnya 0,942, runtime-nya 294 menit. Lalu ANNGE, R kuadratnya 0,942, runtime-nya 7,5 menit. Lalu model like GBM, R kuadratnya 0,927, runtime-nya 0,5 menit. Berikut adalah tampilan dari diagram perbandingan performa model nilai R kuadrat berdasarkan modelnya. Ada linear regression sebesar sekian, lalu elastic net, decision tree, random forest, IGBM, Extra3, XGBoost, ANN base, ANNGA, lalu GRU.
Catatan, GRU unggul dalam keseimbangan akurasi dan efisiensi. ANNGE adalah pilihan terbaik jika runtime di bawah 10 menit menjadi prioritas. ANNGRID Search memberikan akurasi tertinggi namun membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan artikel yang pertama itu perbandingan 19 algoritma pada satu dataset yang sama. Benchmark komprehensif pertama di bidang eksekutor. Yang kedua itu evaluasi multidimensi, tidak hanya R kuadrat dan RMSE, tetapi juga mempertimbangkan runtime setiap model. Yang ketiga itu penggunaan metaheuristik, yaitu GA dan BSO, untuk optimasi hiperparameter ANN, pendekatan inovatif dan terstruktur. Metodologi transparan, cross-validation scaffold, analisis VIF, dan pembersihan outlier dengan IQR. Dan kontribusi praktis bagi operator eksekutor dalam perencanaan armada dan prediksi permintaan kendaraan. Kekurangan artikel yaitu yang pertama, dataset hanya berasal dari satu wilayah yaitu United Kingdom atau Inggris. Temuan sulit digeneralisasi ke negara berkembang. Yang kedua itu studi bersifat jangka pendek, belum mengeksplorasi solusi prediksi jangka panjang yang berkelanjutan. Model LSTM menunjukkan performa anomali, menandakan dataset kurang sesuai untuk pemodelan time series murni. Faktor sosiodemografis dan perilaku pengguna tidak dibahas secara mendalam dalam analisis tersebut. Yang terakhir yaitu model dengan akurasi terbaik ANN Grid Search membutuhkan kurang lebih 294 menit waktunya dan tidak praktis untuk implementasi real time. Kesimpulan dari review artikel ilmiah yang saya paparkan ini yaitu artikel ini merupakan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang prediksi permintaan mikromobilitas. Studi ini menawarkan benchmark komprehensif yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian dan implementasi sistem manajemen eksekutor. Poin pertama yaitu GRU adalah model terbaik secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keseimbangan akurasi dan efisiensi komputasi. Yang kedua itu ANNPSO mencapai R kuadrat tertinggi dinilai 0,9485. Optimasi metaheuristik terbukti meningkatkan performa DL. Yang ketiga itu boosting ensemble, like GBN dan XGBoost jauh mengungguli model regresi tradisional. Yang keempat yaitu evaluasi runtime wajib disertakan dalam pemilihan model untuk aplikasi nyata. Yang kelima yaitu dataset tunggal membatasi degeneralisasi penelitian lanjutan pada konteks negara berkembang sangat diperlukan. Demikian video paparan dari artikel ilmiah saya yang dapat saya sampaikan pada kali ini untuk memenuhi tugas sistem digital dari Bapak Joko Siswanto. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.